Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danajma Sabila, NPM 240826029. Di sini saya akan mengikuti remediasi blok MOI. Di belakang saya sudah ada mind map yang saya buat dan saya akan menjelaskan. Baik. Hai semuanya, hari ini aku akan membawakan materi tentang penyakit autoimun. Mungkin kalian pernah dengar penyakit seperti lupus atau diabetes tipe 1. Nah, semua itu termasuk dalam kelompok penyakit autoimun. Penyakit ini sering kali sulit dikenali karena gejalanya beragam dan menyerupai penyakit lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali dasarnya, apa itu autoimun, bagaimana proses terjadinya, contohnya, serta bagaimana mencegah dan menanganinya. Autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melindungi dari penyakit malah menyerang tubuh kita sendiri. Sistem imun salah mengenali jaringan tubuh yang sehat sebagai musuh, seolah-olah virus atau bakteri, dan mulai menyerang. Akibatnya bisa terjadi peradangan kronis, kerusakan organ, bahkan gangguan fungsi tubuh secara keseluruhan. Ini adalah proses yang kompleks dan bisa menyerang bagian tubuh mana saja, tergantung jenis penyakitnya. Contohnya pada lupus. Hampir semua organ terkena pada reumatoid arthritis sendi yang jadi target. Sedangkan pada diabetes tipe 1, pankreas yang diserang. Yang ketiga adalah definisi medis autoimun. Secara definisi medis, penyakit autoimun adalah gangguan sistem imun di mana terjadinya kegagalan dalam membedakan antara self dan non-self. Akibatnya, tubuh menyerang sel atau jaringan miliknya sendiri. Proses ini bisa terjadi karena genetik, faktor lingkungan, infeksi, atau bahkan karena stres kronis yang mengganggu keseimbangan sistem imun. Klasifikasi. Ada banyak penyakit yang tergolong autoimun. Beberapa yang paling dikenal antara lain lupus erythematosus systemic atau SLE, menyerang bagian organ kulit, ginjal, sendi, dan otak. Terus yang kedua itu ada rheumatoid arthritis, menyerang sendi, menyebabkan nyeri dan deformitas. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe 1, menyerang sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Yang keempat ada multiple sklerosis, menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan kelemahan otot, gangguan koordinasi dan penglihatan. Ada juga penyakit autoimun yang lebih jarang seperti psoriasis, Hashimoto, atau penyakit Graves. Intinya, autoimun bisa menyerang sistem manapun di dalam tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup teknis, yaitu parasitologi atau bagaimana penyakit autoimun terjadi dalam tubuh. Yang pertama, kegagalan sistem imun mengenali self versus non-self. Seharusnya, sistem imun bisa membedakan mana yang milik tubuh dan mana yang asing. Tapi, pada autoimun, batas ini rusak. Aktivitas sel T dan sel B terdapat terhadap jaringan tubuh sendiri. Sel T akan mengaktifkan sel T dan B untuk memproduksi antibodi yang justru menyerang sel tubuh sendiri. Pembentukan autoantibodi. Ini
antibodi menyerang sel tubuh sendiri, misalnya RNA pada lupus. Kerusakan jaringan tubuh. Karena inflamasi terus-menerus, lama-lama jaringan bisa rusak dan organ tidak bisa berfungsi normal. Proses ini bisa berlangsung perlahan atau tiba-tiba kambuh dan menyebabkan flare up. Selanjutnya adalah pencegahan dan penanganan. Sayangnya, penyakit autoimun belum bisa disembuhkan total, tapi bisa dikendalikan. Beberapa cara pencegahan dan pengendalian adalah gaya hidup, tidur cukup, makan seimbang, olahraga ringan, dan manajemen stres sangat penting untuk menjaga keseimbangan imun. Hindari pencetus seperti sinar matahari berlebihan, khususnya pada lupus, infeksi, stres emosional, dan paparan zat kimia tertentu. Obat-obatan antiinflamasi untuk mengurangi peradangan. Imunsupresan menekan aktivitas sistem imun. Rutin kontrol medis agar gejala bisa dikendalikan dan kerusakan organ dicegah. Berikutnya adalah kesimpulan. Untuk menutup presentasi ini, mari kita simpulkan poin-poin penting tentang penyakit autoimun. Autoimun adalah gangguan sistem imun yang membuat tubuh secara keliru menyerang jaringan sendiri. Oleh-oleh itu adalah musuh ini menyebabkan peradangan kronis atau kerusakan organ. Penyakit autoimun bisa menyerang berbagai sistem tubuh, mulai dari kulit, sendi, saraf, hingga organ seperti ginjal, pankreas, dan bahan otak. Karena itulah gejalanya bisa bervariasi serta disalahartikan sebagai penyakit lain. Jadi, autoimun bukanlah vonis akhir. Dengan pengelolaan yang tepat, banyak penderita bisa menjalani aktif dan kesadaran pribadi, pendampingan medis yang baik. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini menambahkan pemahaman dan kepedulian kita terhadap penyakit autoimun. Di atas ini saya akan menampilkan referensi yang saya dapatkan. Yang pertama adalah Davidson, S. Prickles and Paracites of Medic, buku medis standar untuk penjelasan penyakit autoimun seperti lupus, rheumatoid arthritis, dan lainnya. Yang kedua, Harrison, S. Paracites of Internal Medic, referensi tentang parasitologi, klasifikasi penyakit autoimun. Yang kedua adalah The Autoimmune Disease 5 tahun at Ross and Maskey, buku komparatif khusus tentang bahagia penyakit autoimun. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.